Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya. Satu persatu mulai ketahuan hari ini begitu kan ya. Melihat dengan sidang di MK ini, Hakim MK heran tanda tangan daftar hadir di TPS Bangkalan mirip semua. Mulai terbongkar kan satu persatu di situ begitu kan. Ada apa ini? Ada apa begitu kan? Jelas apakah ada dugaan-dugaan kecurangan, apakah atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas apa yang kemudian disampaikan oleh para hakim tersebut begitu kan ya, melihat dengan adanya para tanda tangan begitu kan ya, mulai agak mirip begitu kan. Ini ada apa begitu? Tanda tangannya mirip semua. Sampai-sampai ya Saldi Isra sebagai hakim di situ begitu. Lalu kemudian mereka tertawa begitu kan. Saat ditanya, "Ini kenapa kok sama semua begitu kan?" Mereka tertawa di situ. Sampai menunjukkan bukunya di situ begitu kan ya. Ya inilah mungkin ya masyarakat Indonesia sudah paham bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka, apakah hanya tanda tangan ini, apakah tidak ada pemilihan. Nah itu yang ditanyakan begitu kan. Jangan-jangan ini tidak ada pemilihan sama sekali atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah ya hal-hal yang seperti ini saya rasa ada nuansa-nuansa yang kemudian perlu dicurigai begitu. Maka saya katakan bahwa ya dimanapun kita berada dan siapapun kita berada dan sebagainya begitu kan, kalau sudah ada nuansa-nuansa dugaan kecurangan bukan tidak mungkin tanda tangannya mereka mirip, tanda tangannya mereka sama begitu kan. Seharusnya di Pilpres ya kita lihat saja kalau di Pilpres gugatan dari Pileg ini tanda tangan seperti itu, dia di Pilpres bisa saja terjadi begitu kan. Semuanya mereka tercengar ya ketika dia memaparkan di situ begitu kan. Tercengar mereka, kaget mereka begitu kan. Ya kok bisa? Itulah ya, ada yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini begitu kan ya, demokrasi Indonesia saat ini dianggap sebagai demokrasi pemilu yang brutal ya. Mari kita baca, Hakim MK heran tanda tangan daftar hadir di TPS Bangkalan mirip semua. Bangkalan itu masih Indonesia kah? Ini pertanyaan dari netizen begitu ya. Jadi waktu sidang apa aja kerja MK ya? Ini gimana begitu? Kok ketahuan semua? Kalau masalah tanda tangan mirip nggak usah heran Pak ya, Mbak Hakim, karena soal bansos yang hampir 500 rupah jelang Pilpres lebih mengherankan. Tetap nggak dianggap sebagai masalah serius. Benar juga begitu kan. Jangan-jangan MK lagi berdrama ya. Jangan-jangan MK lagi berdrama sana sini, berdrama sama sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya tidak ditindak dan sebagainya begitu kan. Saya kira begini. Percuma mereka menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira apakah ini dikabulkan atau tidak, tapi yang jelas kalau sudah ada yang menang dan sebagainya, saya kira jauh begitu kan. Maka jalan satu-satunya yang kemudian lakukan begitu kan ya. Ya kita pasrah aja. sangat disayangkan. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah ini ada apa ini? Para hakim ya MK telah melanggar sumpah, berarti mereka tidak takut lagi sama Tuhan. Ya mereka takutlah ya, takut kehilangan jabatan atau miskin. Wah ini komentar netizen ngeri di situ. Rakyat yang lebih heran, Hakim MK masih ada gunanya dan dipercaya untuk urusan kecurangan Pilpres. Kenapa baru sekarang heran? Kami lebih heran kenapa MK heran. Ini sudah dari dulu mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya jangan heran kalau MK memutuskan ini dan itu begitu kan. Sudah kelihatan mereka siapa, sudah kelihatan sana sini dan sebagainya begitu. Bahkan ini Ketua MK Soehartoyo ternyata melihat dengan dari awal ya keputusan dari Pilpres, wah iya mereka gelagatnya tanda-tandanya mereka akan mengabulkan. Tapi setelah detik-detik akhir, setelah endingnya mereka jauh begitu kan. Malah ditolak semua. Hakim MK heran tanda tangan daftar hadir di TPS Bangkalan mirip semua. Mari kita baca.
Hakim Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra mempertanyakan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap tempat pemungutan suara TPS di sana, sebab tanda tangan dalam daftar hadir TPS itu miriplah semua. Bawaslu pun dicecarai saat hendak memberikan keterangan atas gugatan P3 dalam sidang lanjutan sengketa Pileg 2024 di gedung MK. Sebelumnya kita masuk ini di Bawaslu, saya mau minta penjelasan dari Bawaslu nih, dari Kabupaten Bangkalan. Ini daftar hadir yang tanda tangannya yang kayak gini, ada laporan nggak ya ke Bawaslu? Tanya Saldi. Bahkan ya ini kalau Anda lihat ya, ini tanda tangannya tuh mirip semua. Ada laporan ke Bawaslu nggak? Ada keberatan ya tentang ini nggak? Nah, ya bagaimana ada keberatan di situ begitu? Kalau toh pada hakikatnya ada dugaan-dugaan yang tidak diinginkan, ini kan jelas. Jadi mungkin saksi 1, saksi 2, saksi 3 mungkin jadi 1, dirapel mungkin ya. Jadi tanda tangannya 3. Saya nggak tahu begitu kan ya. Banyak yang mengatakan wah ini brutal begitu kan ya. Pemilu di 2024 dianggap sebagai brutal dan sebagainya. Sambil guyon, Saldi pun ya mempertanyakan lebih jauh apakah kemungkinan banyak ya orang mempunyai tanda tangan yang sama. Merespon yaitu perwakilan Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengaku tak menerima laporan permasalahan tanda tangan yang sama. Mohon izin ya Yang Mulia, jadi ya Bawaslu juga memiliki foto daftar hadir PTPS ya kami di 15 TPS ya. Bahkan berkaitan dengan laporan tidak ada Yang Mulia katanya. Masih tak puas ya, Saldi Isra kembali bertanya dan meminta Bawaslu mengecek kembali daftar hadir di Kabupaten Bangkalan. Faktanya seperti ini ya, foto seperti itu, jawab Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Pertanyaan kami adalah ketika orang ya datang memilih membuka tanda tangan enggak di daftar hadirnya sehingga mirip-mirip begini semua. Ada yang lihat enggak katanya begitu kan. Sambil tertawa mereka begitu kan ya. Sambil tertawa ketika ditunjukkan ini apa? Ini tanda tangannya ini kok seperti ini begitu. Katanya begitu dari hakim itu ya. Bahkan dia mengatakan, ini Anda kan coba membelokkan pertanyaan saya ya. Memang begini tanda tangan orang di situ, katanya Saldi ya. Tidak bisa dipastikan Yang Mulia, ujar perwakilan Bawaslu. Dan ini menjadi ketawaan di situ begitu kan ya. Satu ruangan mereka tertawa ya. Secara tidak langsung ketawaan mereka sudah kelihatan. Ada dugaan-dugaan apa yang kemudian terjadi. Dan kita lihat saja. Ya inilah politik kita begitu kan. Tapi kita harus hati-hati di tahun 2029 ya semakin kacau. Ya kita lihat saja ke depan. Karena nampaknya dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan banyak sekali ya pro dan kontra, terus kemudian banyak sekali yang kemudian punya kepentingan masing-masing sehingga si A, si B dan si C begitu kan ya, kalau dibeli semua ya habis semua ya, dalam artian saksi-saksi mereka bisa dibeli, ini dibeli, surat-surat bisa dibeli, wah kacau. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.